TGP ada tugas Pak, tugas demonstrasi kontekstual. Jadi di sini kami diminta mewawancarai kurang lebih 3 kepala sekolah Pak, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Itu judulnya Pak. Jadi saya minta waktunya Bapak untuk tanya jawab nih Pak, sesuai dengan boleh, yang sudah saya ya jawab. Iya ya. Pak. Maaf ya Pak ya, agak terganggu waktunya. Selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah di sekolah kita ini kan Pak, di SMP Negeri 1 Batanghus ini, tantangan apa Pak yang paling berat Bapak rasakan? Suatu permasalahan etika ini terhadap menjadi dilematis ya terhadap aturan yang berlaku. Contoh pernah saya alami ketika siswa kita yang kelas 9 ini pada 2 bulan terakhir mau mengikuti ujian akhir, terjadi suatu hal yang tak diinginkan. Siswa wanita atau putri tadi hamil. Jadi di situ muncul suatu permasalahan dalam aturan yang berlaku tata tertib sekolah. Kan seorang pelajar siswa SMP kan tidak dibenarkan ikut belajar dalam kondisi dalam keadaan hamil kan itu. Di sisi lain secara etikanya kan tidak mungkin anak itu nggak kita berikan kesempatan untuk belajar. Sementara kalau tidak kita beri kesempatan untuk dia belajar di sekolah, habislah masa depan anak ini tadi. Jadi disinilah jadi permasalahan yang dilema yang pada waktu itu saya agak bingung juga. Tapi alhamdulillah ada satu konsep di benak saya untuk memecahkan permasalahan ini. Saya panggillah guru wali kelasnya, guru BK dan wakil-wakil kepala sekolah, saya ajak rembuk untuk memecahkan permasalahan si anak tadi. Dari aturan tadi jelas sudah nggak boleh, tapi dari etika itu tadi perlu pertimbangan. Jadi disepakatilah dari warga sekolah yang saya sebut tadi, disepakatilah anak ini dibolehkan sekolah, tapi dengan catatan mengikuti proses pembelajaran di rumah dia secara daring ya, secara daring atau juga bisa luring, diantarkan berkas mata pelajarannya. Artinya anak itu belajar di rumah sampai nanti baru ikut ujian langsung ke sekolah. Jadi dalam hal ini anak tidak dirugikan, sekolah juga tidak dirugikan. Itulah yang suatu permasalahan yang pernah kami alami. Alhamdulillah masalah itu selesai. Ketika menghadapi masalah itu kan Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi masalah? Iya, ya jelas yang pertama harus aturan mainnya, yaitu harus regulasi yang ilegal. Dalam tata tertib sekolah kan nggak boleh, jelas. Cuman yang kedua harus kita juga kita uji dengan intuisi. Ini intuisi ini mengambilan keputusan secara rasa ini, ya, rasa kasih sayang, ya kasihan berdasarkan pengalaman yang lalu kan untuk kebaikan si anak tadi. Itu yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini tadi. Diuji ya Pak ya, dua ya Pak ya, uji iya. legal dengan uji intuisi ya Pak yang dipakai ya Pak ya. Jadi masalah itu telah terselesaikan ya Pak? Iya, alhamdulillah selesai. Jadi bagaimana Bapak mengambil keputusan ketika mendapatkan kasus yang ini Pak sama-sama benar? Jadi langkah pertama tentunya kan kita mengenali dulu kasus ini tadi. Dimulai nanti kasus yang bertentangan ini tadi kan kita ambil langkah-langkahnya, termasuk kita mengumpulkan siapa-siapa unsur-unsur yang terlibat dalam hal yang mengetahui permasalahan tersebut tadi. So pasti itu tak lepas dari wakil kepala sekolah, guru, wali kelas, dan juga mungkin hasil wawancara dari orang tua yang bermasalah tadi.
Nah, setelah unsur-unsurnya sudah penuh, baru kita cari faktanya, fakta kejadian yang sebenarnya. Setelah paham fakta kejadian yang sebenarnya, baru kita mengadakan diskusi. Saya mintai pendapat kepada unsur-unsur yang sudah dikumpulkan tadi. Bagaimana sebaiknya cara menyelesaikan permasalahan itu tadi, dengan catatan anak tidak dirugikan. Nah, jadi bukan saya sendiri yang mengambil keputusan, tapi diambil keputusan sesuai dengan unsur-unsur yang ada di sekolah tadi. Berarti awalnya Pak pengumpulan data yang relevan ya Pak? Iya, harus Data-data pastilah. yang akurat ya Pak ya. Data Lalu yang akurat mengenai hal masalah tersebut. Nah, baru kita pecahkan di situ bersama unsur-unsur yang saya bilang tadi. biasanya Pak langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan dalam pembacaan sebuah kasus dalam pengambilan keputusan? Nah, jadi langkah-langkah tadi yang pasti seperti yang saya sebutkan tadi, ini yang utama langkah-langkahnya itu tadi kan mengidentifikasi masalah. Kemudian setelah dikumpulkan, kita pecahkan masalahnya bersama siapa? Unsur-unsur yang tadi. Nah, baru diambil satu keputusan yang bulat. Jadi ketika Bapak mengambil sebuah keputusan itu Pak, yang Bapak rasakan tantangan apa yang paling besar Pak? Iya, jadi jelas tantangan yang paling besar, yang paling berat, saya selaku pimpinan di sekolah, saya takut pengambilan keputusan itu ada yang dirugikan. Jadi ketika saya mengambil satu keputusan, tidak boleh ada salah satu pihak yang dirugikan, baik pihak sekolah maupun yang terjadi permasalahan tersebut. Jadi harus dua-duanya saling menguntungkan. Itu yang agak berat tantangannya. Itu ya Pak ya, tantangannya perasaan nih Pak ya. Rasa ini menguntungkan atau tidak, ini dirugikan atau tidak ya Pak ya. Itu yang paling apalagi berat, ya. secara aturan dia memang menyalahi, tapi secara etika dia ada rasa kasihan kita, nggak mungkin kita tinggalkan. Gitu. Jadi kan Pak, dalam menghadapi kasus-kasus yang biasanya ada di sekolah, biasanya Bapak itu punya jadwal tersendiri atau diselesaikan dalam waktu itu juga gitu? Jadi saya punya prinsip, suatu permasalahan itu harus secepatnya diselesaikan tanpa menunda-nunda. Karena apa? Kalau tidak diselesaikan, takkan ada orang yang menyelesaikannya. Jadi kalau ditunda mungkin bisa permasalahan yang besar. Itu prinsip saya, harus cepatnya dilaksanakan. Jadi berarti kan Pak tidak ada jadwal tertentu ya Pak. Ketika memang ini urgent, hari ini harus selesai ya Pak ya, supaya tidak lebar ya Pak masalahnya tadi ya Pak ya. Jadi Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi dalam menyelesaikan sebuah masalah ini, adakah faktor-faktor atau orang-orang yang membantu Bapak dalam menyelesaikan sebuah masalah? Pasti, saya selaku pimpinan organisasi di sekolah ini kan mempunyai wakil. Nah, wakil masing-masing ada 4 kalau di sekolah ini. Nah, kemudian kita punya guru BK. Ini guru BK ini yang lebih profesional lah dibandingkan kita-kita yang ada guru-guru yang lain. Artinya apa? Memang ilmu yang mereka peroleh itu khusus untuk konseling lah gitu. Nah, jadi kemudian tambah dengan wali kelas yang berhadapan dengan anak tersebut setiap hari. Nah, jadi unsur-unsur ini tadilah saya satukan, saya mengumpulkan, kemudian untuk memecahkan masalah ini tadi. Jadi bukan saya sendiri yang memecahkan masalah. Jadi mereka juga ikut sebagai warga sekolah, itulah yang sangat membantu saya untuk memecahkan masalah. Jadi setiap masalah berarti ada andil orang-orang yang berkompeten di dalamnya ya Pak ya. Seperti tadi wakil kepala sekolah dan guru BK, mungkin wali kelas juga ya Pak ya, wali kelas ya termasuk ya. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Jadi dari perbincangan ini banyak ilmu yang saya dapatkan Pak. Jadi saya tahu nanti ke depannya bagaimana ketika menjadi seorang pemimpin bisa mengambil keputusan yang sangat bijak agar tidak merugikan siapapun pihak manapun gitu. Terima kasih banyak ya Pak ya ilmunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
nama saya Ika Katrina Sution. Iya. Saya dari SMP Besar Kota Bugis. Iya, Bu Ika. Kebetulan saya ini CGP Angkatan ke-7 Kabupaten Bugis Selatan. Iya Ibu, ada yang bisa dibantu? Iya Bu, ini kami kebetulan ada tugas nih Bu. Tugas mewawancarai 3 kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan bertanggung jawab berbasis dengan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi saya ingin mewawancarai Ibu nih mengenai keputusan-keputusan yang diambil di lingkungan sekolah. Boleh ya Bu ya? Boleh Ibu, nanti kalau kira-kira jawaban saya tidak sesuai, nanti mohonlah boleh dikoreksi ya Bu ya. Oh iya Bu. Jadi pertanyaan saya itu Bu, selama Ibu menjabat jadi kepala sekolah, hal apa yang Ibu rasa paling menantang? Kebetulan sekolah kami sudah berdiri kurang lebih 6 tahun. Hal-hal yang mungkin masalah yang dihadapi secara umum biasanya disiplin. Tetapi alhamdulillah disiplin di sini sudah target, kalau misalnya saya presentasikan sudah adalah 75% gitu. Sesungguhnya kita berharap guru itu bisa maksimalkan tentang disiplin, tapi kita mungkin toleransi dengan mungkin ada hal-hal yang mungkin di luar jangkauan, sehingga mungkin guru-guru datang terlambat, sehingga itulah membuat disiplin agak sedikit longgar jadinya gitu. Selama jadi kepala sekolah ya Bu ya, Iya, Bu. pasti punyalah kasus ya Bu ya. Apa kasus yang paling menantang yang Ibu rasa itu berkaitan dengan dilema etika Untuk guru atau untuk siswa? yang Ibu rasakan? Kira-kira Yang saya rasakan. yang Ibu pernah alami lah. Ini menyangkut dilema etika. Oh, kalau saya perlu beritahu tingkatan di sini. Boleh, Ya, boleh, oke. boleh, Oke. boleh. Kebetulan saya kepala Radatul Atfal di RA. RA kalau untuk guru alhamdulillah semuanya tidak ada masalah, tapi mungkin di anak-anak, di santrinya, karena kebetulan mereka adalah santri kami rata-rata masih balita, berarti masih di bawah 5 tahun. Ada mungkin hal-hal yang kadang mereka perbuat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin karena mereka itu karena kemajuan teknologi, mungkin karena mereka sudah terbiasa memegang gadget atau memegang handphone milik orang tua, sehingga tanpa disadari orang tua, ketika mereka melihat video-video yang mungkin kartun atau apa saja lah yang tertengok mereka, sehingga mereka itu membawanya ke sekolah. Contoh, memegang perempuan nih gitu, dengan hal-hal yang mungkin tanpa disadari itu tidak boleh dipegang dari anak perempuan. Jadi ketika dilihat oleh guru karena itu perilaku yang tidak baik dan membatasi mereka atau memberitahukan kepada mereka dari sekarang ini supaya mereka tahu bahwa di lawan jenis mereka itu ada bagian-bagian yang tidak diperbolehkan untuk dipegang. Jadi itulah yang mungkin berhubungan dengan perilaku yang menurut saya yang berhubungan nanti ke depan nanti etika, akhlak dan yang lain-lainnya. Oke, dalam masalah itu tadi Bu ya, masalah itu bagaimana cara kepala sekolah menyelesaikan masalah kasus tersebut? Kami yang pasti mengingatkan kepada anak, dan jika ini kami lihat ada berkelanjutan, namanya anak-anak kalau diberitahukan ada kemungkinan dia hari ini ingat, mungkin besok dia lupa gitu. Jika itu terulang kembali, kami akan panggil orang tua gitu, kami akan beritahukan kepada orang tua. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mungkin menggunakan teknologi tadi, handphone tadi, atau mungkin pergaulan mereka sehari-hari dengan lingkungannya, itu perlu juga kami beritahu kepada orang tua, karena dampaknya adalah sikap ataupun tingkah laku mereka ketika di sekolah kelihatan ada hal-hal yang kurang pantas mereka lakukan di sekolah. Contohnya tadi, memegang bagian perempuan yang mereka anggap itu biasa gitu. Kami manggil orang tua, kami beritahukan dan berharap ya orang tua sama-sama menjaganya. Kalau di sekolah itu guru yang melihat dan memantaunya, tapi ketika di rumah adalah orang tua tersebut sendiri. Gitu Ibu. Jadi kan Bu tadi kan usia 5 tahun ya Bu ya? Iya. 5 tahun sampai dengan 6 tahun. Sampai 6 tahun ya. ya. Karena itu mereka nanti masuk ke sekolah dasar kan. Iya. Jadi kan Bu ketika kasus itu berjalan, iya, apakah menurut Ibu memberitahukan anak dengan usia 5 tahun sama 6 tahun ini
spesifiknya seperti apa? Kita memberikan contoh gitu. Ketika kita tanya nih kepada mereka, mereka kan ketika bermain itu kan tidak sadar tuh. Yang tahu itu nanti kan mungkin gurunya yang melihat atau temannya yang memberitahu. Mungkin teman ini tahu dia ada batasan-batasan diberikan oleh orang tuanya. Ada yang nggak boleh dipegang dari bagian dari tubuhnya, terutama perempuan. Jadi ketika itu dipegang atau mungkin terpegang oleh dia dan anak memberitahu anaknya yang bersangkutan memberitahu kepada gurunya, maka guru akan memberitahukan kepada temannya yang memegang tadi, mungkin dengan cara persuasif, artinya nah nggak boleh dipegang, ini bagian ini nggak boleh dipegang ya, gitu-gitulah. Bagaimana untuk memahamkan dia bahwa itu adalah bagian yang tidak diperbolehkan siapa saja memegangnya gitu. Jika itu tidak dipahami oleh mereka, mungkin terjadi lagi misalnya, baru kita nanti akan panggil orang tua, karena ada kemungkinan kita juga nggak tahu latar belakang nanti di rumah itu bagaimana dengan dia itu bermainnya dengan teman ataupun bertingkah laku di rumah, kan kita juga tidak tahu gitu. Jadi cara ibu mengklasifikasikan, mengidentifikasi masalah tersebut seperti apa? Mengidentifikasinya? Masalah ini juga. Kalau gini Bu ya, kan tergantung dengan situasi permasalahan tadi. Kalau misalnya memang yang dipegang itu memang hal-hal bagian dari tubuh dia yang sangat fatal tadi, itu memang tidak pantas lah dipegang kan gitu. Atau mereka itu ada bikin apa namanya ya, kayak seperti orang dewasa lah gitu. Kadang kan anak-anak main-mainnya gitu Bu, karena kan mereka lihat kartun atau lihat game atau apalah gitu, biasanya kan ada yang begitu tuh. Kadang tanpa mereka sadari mereka itu lakukan. Jadi kita spesifikkan jika ini memang harus melibatkan orang tua. Biasanya pun kami pun memanggilnya sampai gini, kalau sudah itu sampai 2-3 kali baru kami berharap itu kan, bukan kami tidak mau melibatkan langsung kepada orang tua, ada kemungkinan itu hanya spontanitas saja kan gitu kan. Tapi kalau itu berlanjut sampai 2-3 kali itu diulang dan ada pelaporan dengan anak yang berbeda gitu kan, dengan perlakuan yang sama, barulah nanti kita panggil orang tua. Kita tanyakan di rumah itu bagaimana ya Bu ya, bermain dengan siapa, apakah dia memang pemegang handphone setiap hari gitu-gitu, atau gimana dia, terus kalau pegang handphone itu apa yang biasanya video atau game apa yang yang dimainkannya atau yang dilihatnya, seperti itu. Kami spesifikannya seperti itu nanti. Jika nanti kan kita berharap dengan orang tua, memang penyelesaian akhir itu pasti orang tua, karena kalau kita kan hanya beberapa jam saja di sini. Jadi kami berharap ya biasanya insya Allah gak ada lagi berkelanjutan lagi, karena mungkin tadi bimbingan orang tua terutama di rumah gitu. Oke, terima kasih Bu ya. Iya ya Bu. Jadi kan di sini sebagai pemimpin nih, Ibu mengambil keputusan itu ketika mendapatkan sebuah kasus yang sama-sama benar atau mengundang nilai-nilai kebajikan, itu bagaimana? Kasusnya sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan, itu bagaimana? Kalau kasus yang benar, sama-sama benar, keduanya benar. Kasus sama benar. Iya. Oke, menarik nih kayaknya Bu ya. Karena kalau benar sama plus benar itu kita bingung juga ya, gini Bu ya. Namanya kalau sudah benar, kita ingin meningkatkan lebih baik lagi, itu ya ada lah. Mungkin kan berharap plus itu kan perlu juga timbul aja di bahasanya kebajikan gitu ya. Itu kalau misalnya sudah dari perilaku guru misalnya pun sudah baik, kita berharap ada peningkatan. Semuanya demikian juga dengan anak-anak juga. Kalau anak sudah baik, dia di bagian yang mana, kita berharap ada nanti peningkatan, itu harapannya iya. Jadi kalau misalnya harapan jika itu yang kita inginkan sudah baik, sudah benar atau sudah baik, itu untuk meningkatkan kebajikan tadi, ya mungkin ada saya lebih sering memberikan, ada seperti pertemuan dengan guru ataupun kadang kepada orang tua, ingin meningkatkan kebaikan tersebut. Berharap mereka itu atau guru ataupun anak-anak itu ada peningkatan, mungkin dari kualitas lah, mungkin dari karakter ataupun dari perilaku, yang nanti berharap berhubungan nanti dengan aplikasi dalam kehidupan mereka. Itu harapan kami.
ada peningkatan lebih baik gitu dalam kebajikannya. Artinya memotivasi, Memotivasi, ya. memotivasi supaya Ataupun mengingatkan kembali perlulah sharing lah gitu. Bagaimana kalau misalnya lebih ditingkatkan begini gitu, baik kepada orang tua maupun kepada guru itu tersebut. Tapi alhamdulillah di sini karena mungkin kita sering ngobrol, sering sharing, sering bertukar pikiran, mudah-mudahan tidak terlalu ada masalah yang muncul. Asal ada masalah muncul sedikit pun saya selalu itu. Jadi tidak pernah sampai masalah itu meningkat tinggi ataupun menumpuk, tidak gitu. Itu menurut saya gitu. Saya rasa, tapi itu penilaian saya sebagai psikolog. Saya nggak tahu bawahnya merasakannya. Iya, benar. Iya. Jadi biasanya Ibu langkah-langkah atau prosedur apa Ibu ambil dalam mengambil sebuah keputusan? Saya selalu mendengarkan dulu saya selalu merapat, membicarakan bersama, duduk bersama, merapatkan masalah tersebut, kita ambil pendapat ataupun ide yang ingin disampaikan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian setelah mereka memberikan pendapat tersebut, saya akan juga memberikan pendapat, kita ambil jalan tengahnya, kira-kira apa solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Pasti saya selalu merapatkan membahas atau merapatkannya lah gitu. Ya, yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan itu sesuai dengan apa? Dengan kasus dilema etika itu seperti apa? Tantangan dalam mengambil keputusan dalam dilema etika. Sulitnya ya? Iya, gimana Ibu mengambil? Sulitnya kalau yang diberitahu agak sulit juga menerima dengan apa yang saya sampaikan, sehingga itulah yang mungkin kurang nggak bisa klop, sehingga mungkin tidak ada keputusan yang tepat. Tapi mungkin bisa pelan-pelan, mungkin mudah-mudahan selama ini kalau jika pun nanti ada yang tidak sesuai dengan harapan, tapi saya pelan-pelan juga tetap menyampaikan, dan mudah-mudahan mungkin guru tersebut bisa mengerti atau orang tua lah misalnya juga bisa mengerti, dan mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik gitu aja. Sesuai dengan langkah-langkah yang diharapkan tadi. Oke, ya. Dalam menyelesaikan masalah atau kasus yang sedang dihadapi, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau langsung spontan pada saat itu atau bagaimana? Itu tergantung juga. Kalau misalnya masalah itu memang urgen, memang sangat penting sekali harus diselesaikan, saya selesaikan seketika itu juga, spontanitas. Tetapi jika memang tidak terlalu urgen, artinya masalah, tapi kan masih bisa lah istilahnya menimbang-nimbang dulu, kita pikir-pikir dulu kapan kita kira-kira untuk berembuk, atau sementara itu saya mencari solusi dulu sebelum nanti saya bicarakan dengan pihak guru atau pihak orang tua. Biasanya kan Bu, yang kita selesaikan dalam tempo waktu itu masalah seperti apa contohnya? Contoh masalah yang spontanitas. Spontanitas dengan masalah yang Harus ada waktunya untuk jedanya. menyelesaikannya. Kalau yang spontanitas yang sifatnya contoh begini ya Bu ya, seperti perilaku anak-anak tadi tuh saya spontanitas, bisa jadi juga harus diselesaikan seketika itu juga, walaupun hanya guru yang menyelesaikannya. Tetapi yang mungkin yang berhubungan dengan di sini karena dia tingkatan RA atau taman kanak-kanak, itu biasanya berhubungan dengan kegiatan membaca, menulis, itu kan itu perlu juga saya sampaikan kepada orang tua, walaupun mungkin ada jangka waktunya yang panjang. Misalnya saya akan lihat tempo mereka mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau tidak ada perubahan, misalnya saya harus panggil orang tua atau saya harus sharing dengan gurunya, apa ini masalahnya gitu lah. Jadi seperti itu. Jadi hal-hal ada yang mungkin ada yang harus segera, ada juga yang tidak. Memang disesuaikan dengan masalah yang muncul nantinya. Satu lagi nih Bu, pertanyaan terakhir nih ya. Jadi adakah faktor-faktor atau seseorang yang membantu Ibu dalam setiap menyelesaikan masalah? Faktor atau ada orang-orang yang membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di sekolah? Ya kita yang menyelesaikan yang pasti bukan saya saja, ada juga guru-guru, ataupun mungkin ada masukan-masukan dari orang tua juga ada, itu juga kita terima, walaupun nanti keputusannya juga di saya, di kepala. Ketika nanti kan kita rapatkan kan yang menyampaikan keputusan itu adalah saya. Walaupun demikian saya tetap juga faktor-faktor yang tadi itu juga mendukung untuk mengambil keputusan. Saya juga nggak bisa sepihak jika mengambil keputusan gitu, tetap harus mendengarkan terutama guru gitu yang berkecimpung setiap harinya, dan orang tua yang mungkin selalu berkunjung kemari dan melihat situasi itu gitu. Oke, terima kasih banyak. Iya, sama-sama Wika. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini jadi ilmu pembekalan buat saya ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi ketika saya nanti ke depannya saya mengambil sebuah keputusan,
saya harus banyak menimbang nih Bu, dengan sesuai dengan fakta-fakta yang relevan, orang-orang yang mendukung saya yang ada di sekitar saya untuk mengambil sebuah keputusan begitu ya Bu ya. Iya, Bu Ika. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bu Ika. Atas waktunya, kesediaannya menjawab pertanyaan Iya, saya. Sama-sama Bu Ika, semoga sukses ya Bu Ika. Amin.